Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang beranggotakan 1. Saya sendiri, Fadia Nur Afifah, NIM 241, Aurelia Lafilsa Pramesti, NIM 254, Eva Nur Aprilia, 267, Diah Waryati, NIM 270, Darul, NIM 277, dengan tema memahami hakikat, ciri, dan jenis sastra. Next. Ini cakupan materi dari tema kami. Yang pertama ada hakikat sastra anak tradisional, pengertian sastra tradisional, jenis-jenis sastra tradisional, dan ciri-ciri sastra tradisional. Yang pertama, hakikat sastra anak. Sastra tradisional terdiri dari dua kata, yaitu kata sastra dan tradisional. Pengertian dari sastra itu sendiri adalah seni yang menggunakan bahasa. Sedangkan tradisional artinya suatu tradisi atau adat yang divariasikan secara turun-temurun, menurut KBBI. Menurut Michel, sastra tradisional merupakan suatu bentuk ekspresi masyarakat pada masa lalu yang umumnya disampaikan secara lisan. Manusia selalu berkomunikasi dan berekspresi sebagai salah satu manifesti eksistensi diri dan kelompok sosialnya. Cerita dan tradisi bercerita sudah dikenal sejak manusia ada di muka bumi ini, jauh sebelum mereka mengenal tulisan. Menurut Michel, cerita-cerita tradisional pada umumnya menampilkan tokoh yang bersifat sederhana dan stereotip yang mempresentasikan kualitas sifat kemanusiaan tertentu. Selanjutnya akan dibacakan oleh Aurel. Ya, kemudian ciri-ciri sastra tradisional. Satu, umumnya tidak diketahui pengarangnya karena kemunculannya tidak sengaja dan berlangsung dari waktu ke waktu. Dua, umumnya berupa cerita tradisional. Tiga, sastra tradisional merupakan milik masyarakat. Empat, merupakan warisan berharga dan menjadi dasar pemahaman seluruh kesastraan. Lima, bersifat tradisional karena diwariskan secara lisan dan bersifat personal atau karena setiap penderita memiliki kebebasan untuk memilih untuk kebahasaannya. 6. Sastra tradisional dapat berubah-ubah karena diwariskan secara lisan, dalam arti para pencerita dapat menambah atau mengurangi karena lupa atau disengaja. 7. Cerita-cerita tradisional pada umumnya menampilkan tokoh yang bersifat sederhana dan stereotip. 8. Dari segi alur cerita tradisional umumnya bersifat linier dan hanya menampilkan satu jalinan kisah. 9. Alur ceritanya bersifat sederhana. 10. Mencerminkan kondisi kehidupan sosial budaya masyarakat pendukungnya. 11. Digunakan sebagai pengajaran sebab pada zaman dahulu menjadikan sarana lisan yang bergerak dari mulut ke mulut merupakan sarana penting untuk menyampaikan sesuatu kepada orang lain. 12. Ceritanya kurang atau tidak masuk akal, namun begitulah orang zaman dulu memaknai kehidupan dan dunia. Kemudian akan dilanjutkan oleh Mbak Eva. Jenis-jenis sastra tradisional. Yang pertama ada mitos. Mitos atau mitis adalah salah satu jenis cerita lama yang sering dikaitkan dengan dewa-dewa atau kekuatan-kekuatan supranatural yang lain melebihi batas-batas kemampuan manusia. Menurut Lucknens via Burhan Nurgiantoro 2572, mitos merupakan sesuatu yang diyakini bangsa atau masyarakat tertentu yang pada intinya menghadirkan kekuatan-kekuatan supranatural.
AKDKK via Burhan Nurgiantoro 2005-175 membedakan mitos ke dalam 3 jenis berdasarkan isi yang dikisahkan, yaitu yang pertama, mitos penciptaan. Mitos yang menceritakan atau menjelaskan awal mula kejadian sesuatu. Selanjutnya ada mitos alam yang menjelaskan hal-hal yang bersifat alamiah seperti formasi bumi, pergerakan matahari. Selanjutnya ada mitos kepahlawanan yang mengisahkan seorang tokoh yang menjadi pahlawan karena memiliki keajaiban di luar nalar. Selanjutnya ada mitos sejarah berhubungan dengan peristiwa sejarah yang benar-benar ada dan terjadi. Jenis-jenis selanjutnya ada legenda. Legenda adalah cerita prosa rakyat yang mirip dengan mitos. Perbedaan antara mitos dengan legenda tidak pernah jelas. Walau sama-sama menghadirkan tokoh-tokoh yang hebat, legenda tidak mengaitkan tokoh-tokoh itu dengan tokoh, peristiwa, atau tempat-tempat nyata yang mempunyai kebenaran sejarah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Dia. Baik, saya akan melanjutkan. Jadi jenis-jenis legenda dapat dibedakan ke dalam Jenis-jenis legenda dapat dibedakan ke dalam 3 jenis, yaitu legenda tokoh, cerita legenda yang mengisahkan ketokohan seorang tokoh, legenda tempat peninggalan, cerita yang berkaitan dengan adanya peninggalan-peninggalan tertentu atau asal-usul terjadi sesuatu penanaman tempat-tempat tertentu, legenda peristiwa, peristiwa-peristiwa besar tertentu yang kemudian menjadi legenda. Next. Cerita binatang. Cerita binatang fabel adalah salah satu bentuk cerita tradisional yang menampilkan binatang sebagai tokoh cerita. Binatang-binatang tersebut dapat berpikir dan berinteraksi layaknya komunitas manusia, juga dengan permasalahan hidup layaknya manusia. Mereka dapat berpikir, berlogika, berperasaan, berbicara, bersikap, bertingkah laku, dan lain-lain, sebagaimana halnya manusia dengan bahasa manusia. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Darul. Baik, untuk yang selanjutnya, ada 2 jenis cerita rakyat atau fabel, yaitu fabel klasik. Dalam cerita itu selalu ditampilkan binatang yang menjadi peran utama. Kecil, lemah, tetapi cerdas sehingga dapat menundukkan binatang-binatang yang besar dan kuat. Yang kedua, fabel modern. Secara prinsipal, tidak ada perbedaan antara fabel klasik dan fabel modern, kecuali bahwa yang disebut belakangan ditulis relatif belum lama dan sengaja dimaksudkan sebagai bahan bacaan sastra. Yang selanjutnya dongeng. Istilah dongeng dapat dipahami sebagai cerita yang tidak benar-benar terjadi, dan dalam banyak hal sering tidak masuk akal. Dari sudut pandang ini, dongeng dapat dipandang sebagai cerita fantasi, walaupun terkesan aneh dan secara logika sebenarnya tidak dapat diterima. Yang selanjutnya epos. Epos merupakan sebuah cerita panjang yang berbentuk syair atau puisi dengan pengarangnya yang tidak pernah diketahui. Epos menceritakan kisah kepahlawanan seorang tokoh hero. Cerita epos syarat dengan ajaran moral karena aksi-aksi tokoh yang hebat dan berani layaknya sebagai pahlawan yang ideal baik fisik maupun moral. Berikut adalah daftar pustaka untuk kami membuat PPT ini. Dan presentasi dari kami, bila ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.